nama saya Amanda Diamanti Leandra, NRP 130117148. Kenalkan, nama saya Yolanda Nuramadani, NRP 130117112. Nama saya Frisika Wiketiaradina dengan NRP 130117088. Kenalkan, nama saya Muhammad Fernaldi Subiakto, NRP 130117076. Masuk kepada materi pertama, yaitu latar belakang dari perdagangan internasional itu sendiri. Perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara karena saling bersaing di dalam pasar internasional. Salah satu keuntungan perdagangan internasional sendiri itu adalah memungkinkan suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa yang kompetitif. Perdagangan internasional Indonesia dan Jepang, ekspor, merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sangat penting dan strategis. Peningkatan ekspor diharapkan mampu meningkatkan pendapatan, tenaga kerja, dan devisa untuk negara. Ada 3 topik yang akan kita bahas dari materi ini, yaitu 1, bagaimana pengaruh perdagangan internasional Indonesia dengan Jepang dalam perekonomian Indonesia. Yang kedua, apa saja komoditas diekspor maupun impor dari Indonesia dan Jepang. Yang ketiga adalah komoditas diekspor maupun impor dari Jepang ke Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Selanjutnya, ekspor dan impor. Ekspor adalah salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara penjualan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri dan dikirimkan ke negara lain. Biasanya perdagangan ini dilakukan bila suatu negara menghasilkan barang tersebut dalam jumlah yang besar. Saat hal itu terjadi, negara tersebut dapat mengirimkannya ke luar negeri karena kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi. Import adalah kegiatan pembelian jasa atau barang dari satu negara dikirim ke negara lain. Bila kegiatan pengiriman barang ini berskala besar, kita memerlukan bantuan bea cukai. Namun terkadang pemerintah menaikkan tarif pajak pada produk impor yang harus ditanggung oleh importir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Memungkinkan transfer teknologi modern untuk memahami teknik produksi yang lebih efisien dan modern dalam hal manajemen. Yang ketiga, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang keempat, menambah devisa negara dari hasil ekspor. Yang kelima, perdagangan internasional dapat membuka lapangan pekerjaan di sebuah negara. Dan yang keenam, menjalin persahabatan dengan negara lain. Yang ketujuh, meningkatkan penyebaran sumber daya alam sebuah negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk perdagangan internasional. Bentuk perdagangan internasional sendiri terbagi menjadi 3, yaitu perdagangan regional, bilateral, dan juga multilateral. Yang pertama adalah perdagangan regional. Perdagangan regional sendiri adalah jenis perdagangan yang diikuti oleh negara-negara di kawasan geografis tertentu. Negara-negara partisipan berada berdekatan dan umumnya memiliki karakteristik geografis yang serupa. Contohnya adalah perdagangan regional antara negara ASEAN dengan sesamanya dan juga antara negara Uni Eropa dengan sesamanya. Yang kedua adalah perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral ini dilakukan oleh 2 negara. Tidak ada syarat khusus lainnya. Selama ada 2 negara yang berpartisipasi dalam perdagangan, maka perdagangan tersebut termasuk ke dalam perdagangan bilateral. Contohnya perdagangan bilateral adalah perdagangan antara Indonesia dengan Jepang dan juga Indonesia dengan Malaysia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perdagangan multilateral.
perdagangan multilateral sendiri adalah perdagangan yang dilakukan oleh antar negara yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Partisipannya biasanya lebih dari 2 negara dan posisi negara-negara tersebut tidak mesti berdekatan. Beberapa contohnya adalah perdagangan multilateral yang dilakukan oleh negara-negara PBB. Selanjutnya adalah pengaruh perdagangan Indonesia dengan Jepang terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia dan Jepang memiliki kerjasama yang penting bagi kedua negara, yaitu meningkatkan sektor perekonomian bagi kedua negara tersebut. Awal kerjasama kedua negara tersebut yaitu pada tahun 2007 bersamaan dengan munculnya pengembangan industri manufaktur yaitu MIDEC, yang merupakan bentuk kesepakatan untuk mengutamakan peningkatan sektor industri. MIDEC sendiri adalah bentuk bantuan Jepang untuk Indonesia dengan mengutamakan 13 sektor industri. Tentunya hal itu memberikan dampak positif untuk perekonomian kedua negara pada 4 sektor utama, yaitu sektor otomotif, sektor energi, sektor elektrik, dan sektor elektronik, dan juga alat berat dan mesin. Sektor-sektor tersebut ditinjau berdasarkan total ekspor, nilai investasi, penyerapan tenaga kerja, dan produk domestik bruto. Sektor otomotif dan sektor energi merupakan 2 sektor yang memiliki peran paling banyak dalam kontribusinya meningkatkan perekonomian Indonesia. Jepang sendiri menjadi negara tujuan ekspor terbesar ketiga dengan pangsa pasar sebesar 10,5%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai total perdagangan kedua negara di tahun 2018 mencapai 37,4 miliar US dollar. Secara rinci, total ekspor Indonesia ke Jepang tercatat sebesar 19,47 miliar US dollar, naik 9,44% dari tahun sebelumnya sebesar 17,79 miliar US dollar. Adapun nilai importnya mencapai 17,97 miliar US dollar dan tumbuh sebesar 17,95% ketimbang 2017, yakni sebesar 15,24 miliar US dollar. Selanjutnya adalah komoditas yang diekspor dari Indonesia ke Jepang. Komoditas ekspor andalan Indonesia ke Jepang ialah batu bara, biji tembaga, skrap logam mulia, dan juga karet alam. Selain itu, ada juga ekspor minyak nabati terdiri atas minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak nabati termasuk margarin. Komoditas ekspor berikutnya adalah kopi, kakao, dan rempah-rempah. Nah, ekspor kopi sendiri baru mencapai 45% dari total potensi ekspor sementara ekspor kakao Indonesia ke Jepang. Sebagian besar telah berupa produk olahan antara lain butter, fat dan oil, bubuk, dan juga pasta. Sedangkan jenis rempah yang banyak diekspor ke Jepang adalah lada, kemiri, jahe, vanili, kunyit, dan kayu manis, cengkeh, dan juga kapulaga. Lada Indonesia menguasai hampir 100% pasar Jepang. Ekspor yang paling optimal menyerap mangsa pasar di Jepang selain itu adalah lateks dan karet alam, yaitu mencapai 98% dari total potensi pasar ekspor di Jepang. Lalu komoditas yang diimpor dari Indonesia ke Jepang. Nah, bagi Indonesia, Jepang merupakan mitra dagang terbesar dalam banyak hal, termasuk ekspor-impor Indonesia dengan nilai 23,6 US dollar miliar. Komoditi penting yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi, dan suku cadang mobil. Pada tahun 2016, Jepang menjadi negara terbesar kedua yang menanamkan modalnya di Indonesia dengan total 1,6 miliar US dollar. Penanaman modal terbesar ada pada bidang infrastruktur, di antaranya MRT, pembangkit listrik, real estate, dan properti. Kerjasama bilateral ini juga membuka peluang Indonesia untuk meningkatkan eksistensinya pada dunia. Lalu kesimpulannya adalah perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara pun yang tidak melakukan hubungan dagang dengan pihak luar, mengingat bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri secara efektif tanpa bantuan negara lainnya.
Nah, Jepang dan Indonesia sendiri merupakan salah satu contoh bentuk perdagangan bilateral yang saling menguntungkan, di mana kedua negara melakukan impor-ekspor sesuai dengan barang spesialisasinya, sehingga dapat memproduksi barang dengan efisien dan juga murah. Nah, hal ini sesuai dengan teori absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan di negara lain. Nah, maka dari itu, perdagangan internasional antara Jepang dan Indonesia ini merupakan salah satu perdagangan yang cukup efisien, di mana salah satu dari negara tersebut melakukan impor dan ekspor sesuai dengan spesialisasinya, sehingga barang yang diproduksi, barang yang dipasarkan dapat dijual dengan harga yang lebih murah sesuai dengan spesialisasinya di setiap negara. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.